Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 242023411, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 3, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas mengenai teori perkembangan manusia, tugas dari psikologi perkembangan. Oke, langsung saja. Yes. Kita akan mengenal teori perkembangan manusia dengan teori behaviorisme B.F. Skinner dan Albert Bandura. Oke, bidang perkembangan manusia kini menjadi disiplin ilmu yang ilmiah memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan melakukan intervensi. Developmentalis menyadari bahwa perkembangan manusia merupakan proses yang terjadi seumur hidup. Developmentalis juga menjelaskan bahwa terdapat 3 domain utama atau aspek dari seorang individu. Yang pertama fisik, kognitif, dan psikososial. Perkembangan fisik adalah hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan badan dan otak, kapasitas sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan. Perkembangan kognitif adalah proses belajar, atensi, memori, bahasa, berpikir, penalaran, dan kreativitas. Sementara itu, perkembangan psikososial meliputi emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Nah, teman-teman dapat dilihat dalam PPT, dalam perkembangan manusia terdapat 5 perspektif utama yang dapat mendasari pengaruh teori serta penelitian perkembangan manusia. Yang pertama yaitu psikoanalisis. Nah, dia berfokus pada emosi dan dorongan tidak sadar. Yang kedua ada belajar, dia berfokus pada perilaku. Yang ketiga ada kognitif, yaitu melakukan analisis terhadap proses berpikir. Yang keempat ada kontekstual, berfokus pada dampak dari historis, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir ada evolusioner yang mempertimbangkan peranan evolusi serta biologis sebagai dasar perilaku. Nah, perspektif belajar juga menjelaskan 2 teori psikologi yang berperan dalam perkembangan manusia, yaitu yang pertama ada teori behavioristik dan teori belajar sosial. Langsung saja kita lihat. Nah, teori behaviorisme dapat teman-teman lihat di dalam PPT. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang menggambarkan perilaku sebagai hal yang dapat diprediksi, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Behaviorisme memandang bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang mendasari perilaku seseorang. Ini benar ya teman-teman. Kalau kita tinggal di lingkungan yang berbau seperti pesantren, kita akan sering mengaji, kita ikut kajian, terus kita rajin ibadah. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan yang mohon maaf ini kurang baik, mungkin kita agak jarang mengaji, agak jarang beribadah juga. Nah, yang kedua ada respon individu terhadap kondisi maupun aspek dalam lingkungan adalah hal yang akan dipelajari oleh individu sepanjang hidupnya, baik oleh hal-hal yang menyakitkan maupun hal-hal yang menyenangkan. Nah, behaviorisme memiliki fokus utama pada perilaku individu, di mana penelitian perilaku berfokus pada belajar asosiatif yang terbentuk dalam 2 peristiwa. 2 jenis belajar asosiatif tersebut yaitu pertama ada pengkondisian klasikal dan pengkondisian instrumental. Yang kedua contoh, kita kasih contoh nih. Pengkondisian instrumental menekankan pada perilaku serta konsekuensinya. Misal ketika seorang anak bernama, kita kasih nama Richard, mulai berceloteh mama, maka ibunya akan tersenyum dan membantu Richard untuk mengulang suku kata tersebut. Nah, Richard akan mendapatkan konsekuensi yang dia inginkan, seperti perhatian dari orang tua. Nah, perilaku tersebut pada akhirnya telah menjadi respon kondisional karena anak belajar dari konsekuensi instrumental dalam lingkungannya. Selanjutnya kita lihat nih seorang tokoh ya. Nah, ini adalah B.F. Skinner. Dia adalah tokoh psikolog dari Amerika yang terkenal dengan penelitian tikus serta burung merpati. Skinner memformulasikan prinsip pengkondisian klasikal pada tikus serta burung merpati yang juga dapat diterapkan pada manusia. Bedanya, pada penelitian Skinner melibatkan penguatan untuk memperkuat perilaku agar diulangi serta hukuman untuk mengurangi atau melemahkan perilaku untuk diulang. Contohnya nih, jika Richard tadi mendapatkan senyuman dari ibunya ketika berusaha untuk mengatakan suatu kata, maka perilaku tersebut akan cenderung diulangi. Sementara itu, ketika Richard berusaha untuk mengatakan suatu kata dan ibunya memberikan respon cemberut, marah, dan lain sebagainya yang berbau negatif, maka hal ini akan dianggap sebagai hukuman yang membuat Richard berhenti untuk mengulangi kata-kata tersebut. Namun, perlu diingat bahwa jika suatu respon tidak lagi dikuatkan, maka perilaku tersebut
akan padam dan kembali ke perilaku awal. Karena penguatan yang paling efektif adalah penguatan yang secara cepat diikuti oleh perilaku. Kemudian kita akan melihat teori yang kedua. Ini dia, teori belajar sosial Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang psikolog asal Amerika yang banyak mengembangkan prinsip dan teori belajar sosial. Teori behavioris memiliki pemahaman bahwa lingkungan bekerja pada individu. Sementara Bandura berpendapat bahwa perkembangan adalah hasil dari interaksi dua arah antara dunia dan individu. Teori belajar klasik mengatur bahwa individu belajar mengenai perilaku sosial dengan cara mengamati dan kemudian melakukan imitasi. Dalam prosesnya, individu cenderung memilih model yang mereka rasa dapat mengendalikan atau dapat memberikan hadiah atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, dalam teori belajar klasik, perilaku imitasi terhadap model yang sudah dipilih adalah cara yang sangat penting bagi anak dalam mempelajari bahasa, menghadapi agresor, menumbuhkan moral, dan mempelajari perilaku sesuai gender. Sementara itu, Bandura melakukan modifikasi dari teori belajar klasik menjadilah teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial merefleksikan proses kognitif sebagai inti dari perkembangan. Proses kognitif bekerja seperti individu mengamati model, mempelajari potongan kecil dari perilaku tersebut, kemudian mental akan memproses potongan-potongan perilaku tersebut ke dalam pola perilaku baru yang kompleks. Misal kita ambil nama Glenn biar ada Amerika-Amerika gitu. Nah, Glenn adalah seorang pemain piano, tetapi untuk beberapa lagu Glenn merasa masih kurang mahir. Hal tersebut akhirnya membuat Glenn merasa harus meniru cara Andy dalam memainkan lagu-lagu yang ia rasa kurang mahir. Sedangkan untuk gerakannya, dia belajar dari analisa yang dia lihat. Alisa ya dia belajar dari Alisa yang dia lihat lebih mahir untuk gerakannya. Nah, lagu-lagunya dia belajar dari Andy, gerakannya dia belajar dari Alisa. Dalam hal ini, Glenn perlahan akan menyadari hal apa saja yang ia butuhkan agar menjadi pemain piano yang mahir. Oke, teman-teman, saya mengutip suatu kata, manusia sebagai makhluk yang terus berkembang ternyata dipengaruhi oleh banyak hal dalam perkembangannya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali teori yang membahas tentang tahap-tahap perkembangan manusia. Tapi di sini kita membahas dua saja ya, teman-teman. Mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan bisa membahas lebih banyak lagi. Sampai sini dulu video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.